Saya keberadaan Allah ini di mana terletaknya? Ini kalau dia membaca istighfar, kalau awam artinya dia beristighfar, tobat daripada. Yang ini aja tobat awam, yang ini aja kita belum mampu. Tidak ada nur kasyaf. Bagaimana kita maklumi mengenai dengan ajaran sufi ini terdiri dari 3 golongan. Pertama awam, kedua salik, ketiga adalah orang yang muhakkik, orang yang tahqiq, berhakikat. Makanya ibu-ibu yang terhormat, kita ini sudah meningkat kepada tingkat yang kedua, salik. Apa namanya? Salik. Bukan lagi awam. Jadi kalau awam, dia itu melihat kepada amalan-amalan syariat. Awam. Dan dia belum ada cinta hatinya kepada Allah, masih cintanya kepada dirinya. Dia masih banyak tersangkut dengan alam. Adapun salih, itu orang yang yaitu melihat kepada sifat-sifat Allah dan asma-asmanya Allah. Hatinya telah banyak tersangkut, hadap hatinya itu kepada Allah. Dia ini ingin untuk dapat mencintai Allah, untuk bisa bersama Allah. Itu dikatakan apa? Salik. Lalu yang ketiga, orang yang berhakikat, muhakkik istilahnya, orang yang berhakikat, yaitu tidak melihat kepada wujud dirinya, apalagi keuntungan diri. Dia melihat kepada wujud Allah, maknanya perbuatan Allah, sifat Allah dan zat Allah. Jadi hilang pandangannya kepada selain Allah, termasuk dirinya. Berarti ini muhakkik. Orang yang demikian sebenarnya orang-orang yang telah wasil, yang telah arif, ya. Maka dari itu, untuk mencapai tingkat-tingkat yang demikian itu, oleh ulama-ulama tasawuf sebagai makam awal untuk mencapainya, yaitu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Jadi taubat ini mereka lakukan mulai daripada cara mereka bertobat tingkat awal sampai mereka itu bertobat tingkat orang yang berhakikat, muhakkik, wasil. Jadi kalau dia membaca istighfar, kalau awam artinya dia beristighfar, tobat daripada maksiat. Daripada apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya. Itu tobatnya. Perbuatan maksiat, yaitu pekerjaan yang menentang, ya, pada hukum-hukum. Berarti ada perintah Allah yang tidak dia lakukan, ada larangan yang dia kerjakan, dia tobat. Itu maksiat. Tobat daripada maksiat.
nampak kerja tu buat dak lu ya ibu sembahyang tinggal maksiat nyamaknya ya orang yaitu melakukan perbuatan dosa-dosa lainnya baik dengan Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Dan kedua, mereka adalah taubat bukan daripada maksiat ya taubat, tetapi daripada banyak perkataan dan perbuatan yang tidak memberi faedah. Punya taubat dari perkataan-perkataan perbuatan yang tidak memberi faedah. Kan ada juga perkataan kita yang tidak memberi faedah banyak kan? Perkataan bahasa itu mencaituan orang apa faedah ya kan? Hana faedah tak cerita gop berfaedah pangkat gop peng gop anak gop berfaedahnya. Nah ibu-ibu nasi mentang kengkennya mentang nah nali nasi nasi kan tidak berfaedah ya. Taubat ini ya ibu-ibu yang terhormat juga taubat daripada syahwat batin, kerinduan, kelazatan, kesenangan yang membimbangkan dirinya, yang menghalang dirinya untuk taat kepada Allah, yaitu masih berkeinginan untuk mencari senang, lazat yang dapat membimbangkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu. Nama pemnya ibu-ibu, apa maknanya? Bapak-bapak sekalian masihnya memoh mencari makan bak lama malah kawan nasi bak batantu sehingga tak bak mita-mitanya sembayang luhur telat, sembayang luhur sembayang tubuh kadang-kadang gaduh bak pertimang tengit bak pertimang tengit. Jadi lalai bak pertimang ladak syahwatnya sehingga dapat membimbangkan, artinya makna membimbangkan menghalangi kita untuk berbuat taat beribadat kepada Allah. Dia taubat itu. Dia taubat. Dan juga yaitu dia bertobat kepada Allah daripada melihat perbuatan-perbuatan selain Allah. Dia tobat daripada melihat perbuatan selain Allah Subhanahu taala. Balumah jalan get tak jino jalan mu aspal dah waktu jak bandar Aceh mongjung katu nyotuno masuk tu yang nangis. Jadi beliau begitu dilihat perbuatan lemah jika perbuatan Allah lemah je perbuatan tahu saja perbuatan pemerintah Aceh, perbuatan pemerintah, perbuatan kontraktor, perbuatan bantuan urung apa luar negeri, Amerika. Tidak terlihat itu jalan perbuatan Allah. Dia tobat tu. Dia tahu get jalan tak pegat Allah yang kontraktor pegat harus rumah aja Allah pegat lah kontraktor yang 4 dekat je Allah sih mampu sih letak macam kah dia tamu dakwah. Tobat daripada melihat perbuatan selain Allah.
dan taubat daripada melihat daya upaya kekuatan selain Allah Subhanahu. Taubat melihat daya upaya itu bisa ibu-ibu yang tamat apa? Tenaga listrik, tenaga sehingga kita nyebut tenaga apa listriknya nasi mempunyai tenaga kekuatan beko bisa diputar jalan. Jadi melihat itu kekuatan tenaga kepada lain Allah, dia tobat. Tak ada tenaga, tak ada kekuatan. Bak beko hana, bak listrik hana. Bak tenaga dan kekuatannya bak Allah. Kalau dia terlihat tenaga kekuatan, tidak sampai, yaitu pandangannya kepada Allah, dia tobat. Adakah ibu-ibu dan bapak melihat bahawa tenaga kekuatan yang ada pada alam ini datang dari Allah? Kalau tidak, harus tahu. Sudah berapa tobatnya? Sudah 5. Dan dia tobat daripada lengah hatinya, tidak ada, yaitu dia memusatkan kemauannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melengong hatinya kepada lain Allah. Tidak ada azam hatinya, bulat hatinya kepada Allah, dia tobat. Jadi nampaknya pangana kita kok kecil kepada Allah terlalu. Kemana pangana? Bila mana ada pengana kepada lain Allah, taubat. Artinya kita sesali. Mana taubat kau disesali. Cuma selalu sudah kajap dan kau tu tinggi melihat. Sesali. Artinya disesali, bercita-cita tidak ingin untuk melakukan seperti itu, kan begitu. Dan yang keenam, apa yang keberapa lagi? Keenam, apa? Nah. Dan taubat lagi dia, yaitu daripada tidak hadir hatinya kepada Allah. Tidak dapat dihapuskan ilmunya di dalam ilmu Allah. Tidak dapat dia menghapuskan ilmunya di dalam ilmu Allah. Artinya tidak hadir hatinya kepada Allah. Jadi yang dikatakan ilmu ini apa? Yang dikatakan ilmu ini mendapat gambaran sesuatu di dalam pemikiran kita. Yang dikatakan ilmu mendapat gambaran sesuatu dalam diri kita, ilmu. Tadi begitu yang kita peroleh di dalam diri kita, gambaran-gambaran itu kita kembalikan kepada Allah, kepada la ilma lana illa ma'alam tanah. Sebab kalau terlihat itu panjang-panjang juga itu. Namanya saya tahu, saya tahu Banda Aceh. Tergambar dalam pemikiran saya kota Banda Aceh. Tentang kau Mutagid, tentang kau Pulau Timpang Limoe, tangkau jalan ke Ulele. Jadi kalau tidak saya hapuskan cepat-cepat itu tergambar aja. Panjang-panjang tergambar. Jalan ke Medan dan tangkau, jalan ke Matai dan tangkau. Ada. Tuh Allah lebih tahu. Saya tidak tahu tu. Saya tidak tahu. Supaya hadir hati kita kepada Allah. Jangan terus dibawa oleh khayalan, waham akal.
hal, pada macam-macam. Dihilangkan itu. Apa yang kita tahu, aku anakmu Allah lebih tahu. Jadi menghilangkan ilmunya adalah ilmu Allah, supaya hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tobat dengan tidak hadir hatinya kepada Allah. Dan dia tobat daripada kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu apa makna cinta? Kemauan dan terlihat kebagusan. Kemauan, cinta. Apa makna cinta? Berkemauan dan terlihat kebagusan. Cinta. Ambo aruk manamu ke pinggan. Pinggan apa ibu? Koma-koma semua pai nampak mau pinggan. Nampak pinggan apa? Pinggan mata kini yang dia jauh-jauh orang tu kini. Tak berkilik ke? Jadi mengapa nampak pinggan? Karena berkemauan dah pinggan. Karena tali kilik pinggan. Maka cintalah kita kepada pinggan. Kalau nak ada berkemauan, ibu-ibu, nak ada terlihat sifat-sifat kebagusan, di dalam hati kita tidak timbul cinta. Kini koma yang kita cinta, apa ke Allah, cinta kau apa kepada lain? Udah Allah ya, hebat ibu-ibu lah. Kepada Allah. Jadi kurang cintanya kepada Allah itu tobat. Karena Allah itu harus kita utamakan cintanya lebih daripada segala-galanya. Dan di antara lain kita payah luak kau ke ibu-ibu kena cinta Allah. Biar tinggal rumah batilah betul, tinggal hati, tinggal kau, karena untuk mencintai Allah. Jadi kurang cinta kepada Allah, tobat. Dan juga kita harus tobat daripada tidak mendapatkan Allah. Tidak mendapatkan Allah dengan makna tidak ada nur kasyaf, tidak terlihat cahaya-cahaya kebagusan Allah yang dapat menutup cahaya kebagusan lainnya. Cahaya-cahaya keberadaan Allah itu tidak terlihat kita. Cahaya keberadaan Allah, nur kasyaf, itu cahaya-cahaya keberadaan Allah. Karena kita masih talwin, artinya masih ada warna-warni, masih cahaya-cahaya lain yang nampak. Jadi ditutup cahaya Allah oleh cahaya lain. Jadi tidak mendapatkan Allah artinya tidak terlihat cahaya-cahaya keberadaan Allah itu. Cahaya keberadaan kita tobat. Jadi cahaya keberadaan Allah ini di mana terletaknya? Ini di roh kita yang paling dalam. Di roh. Tidak terlihat cahaya keberadaan Allah. Tobat. Dan juga dia harus tobat daripada menyaksikannya selain Allah. Menyaksikan selain Allah, kekal sebahagian daripada wujudnya. Dia tobat daripada menyaksikan selain Allah, artinya kekal sebahagian daripada wujudnya. Jadi dengan makna masih terasa keberadaannya. Keberadaannya ini masih terasa. Jadi dia tobat. Dia nampak
keberadaannya ini jangan ada rasa lagi. Jadi kalau masih ada rasa keberadaannya, berarti masih ada kekal sebahagian daripada wujudnya. Jadi musyahadahnya itu dia menyaksikan Allah itu dengan sebahagian wujudnya, berarti itu dia perlu tobat lagi. Karena menyaksikan Allah itu dengan Allah, tidak boleh dengan dirinya. Ini merasakan keberadaan dirinya, dia tobat. Dan terakhir dia harus tobat daripada zahir, sebahagian daripada wujudnya. Tobat daripada zahir. Berarti yang zahir ini adalah wujud Allah Subhanahu, tidak ada wujud dirinya. Yang zahir adalah wujud Allah, tidak ada wujud dirinya. Wujud dirinya telah hilang, lebur, hancur dalam wujud Allah Subhanahu. Itu orang yang muhakkik, orang yang tahqiq. Tobat orang yang muhakkik, orang yang wasil, orang yang arif. Tadi kalau umpama tobat daripada maksiat, ya, ulang lagi, tobat daripada perkataan, perbuatan, daripada syahwat yang mendorong, yang menghambat untuk taat, itu tobat awam. Tobat awam ni pun belum mampu lagi kita. Tobat awam, ya kan? Untuk menstabilkan dan menetralkan perkataan kita, harus perkataan yang berbeda, perbuatan yang berbeda. Jangan ada mencari kesenangan-kesenangan yang mengganggu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada berbuat maksiat. Yang ini aja tobat awam, yang ini aja kita belum mampu, ya kan? Apalagi umpama sudah tobat orang saleh, dengan makna bahwa dia tidak ada terlihat lagi perbuatan lain Allah, daya upaya lain Allah. Dia itu tidak ada lengang hatinya lagi kepada Allah, hadir hatinya kepada Allah. Tidak ada lagi yang dicintainya selain daripada Allah Subhanahu. Itu orang saleh tu. Makna orang suluk, orang bertawajuh, bertekad, tobat, jangan tali ada perbuatan lain Allah, daya upaya lain Allah, jangan ada lengah hatinya kepada lain Allah, jangan ada hadir hatinya kepada lain Allah, jangan ada cinta hatinya kepada lain. Itu baru orang tali, orang tak. Jadi kita orang apa namanya? Orang awam apa orang talik? Awam pun belum tentu. Awam utahlika talik, awam belum tentu. Bantangnya mencelak sali alaian bak doneh-doneh ke petang. Bak ada je latih, bak ada je lah. Itu kan apa? Lazat syahwat makanan kan? Mengantam dia bantangnya melantui-lantui li. Melantui lah. Kikin katiko. Itu yang tuluak tempat lain ya. Diko ndak ya? Ada je bantang li? Banyak. Kasih betul je berjalan. Yang nak ada perlu pergi berjalan, baca. Pergi tiko, pergi kikin. Padahal tu dalam tuluak, dalam tu. Padahal itu harus dikurangi kepada orang awam, kepada orang Jadi sedangkan awam menyentang golempah lemah pula yang benar. Ada mati tu supaya dia itu terlihat cahaya keberadaan Allah. Itu sudah mulai orang apa? Orang muhakkik, orang tahqiq. Tidak lagi pandangannya kepada selain Allah. Tidak ada lagi sebagian daripada ketinggalan wujudnya, hilang. Tidak ada lagi dahir, yaitu
tidak ada lahir, ketinggalan daripada wujudnya, tidak lahir lagi. Nah, yang lahir wujud Allah Subhanahu. Itu taubat apa? Orang muhakkik, yang tahqiq, yang bertauhid pada Allah Subhanahu. Jadi apabila kita sampai kepada muhakkik tauhid kau, sedangkan di awam kau itu mentang meleak-leak hanya harus tali tu, harus tak? Nak naik tu ikon itu nak ada. Hanya harus berjenjang. Itulah kita kok yang tu ibu-ibu yang tamat ana habis ibadat tanya ubudiyah tanya kepada Allah nya, untuk tahu bahawa Allah nya mentong dik nya ana habis tengok ana leng kata mak tahlil bu ana lonjak li ana lonjak li kan leng ka padenggo suluk leng kata mak ma suluk tamat suluk dah nafsu orang kata mat hana punya kata mat nafsunya bau tamat suluk tamat tu kadang-kadang lah mungkin bertambah nafsu, mungkin bertambah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian lagu taubat-taubat tadi. Sebenarnya kesimpulan taubat ni 10 tingkatan. Saya ulang lagi ya, saya ingat 10 tingkatan taubat daripada maksiat, taubat daripada perkataan, perbuatan atau syahwat yang membimbangkan itu dikira 1, daripada beribadah. Taubat daripada melihat perbuatan selain Allah, sudah 3. Taubat daripada melihat daya upaya selain Allah. 4. Taubat daripada tidak melengong hatinya, tidak bulat kemauannya kepada Allah. Sudah berapa? 5. Taubat daripada tidak hadir hatinya kepada Allah. 6. Taubat tidak ada kurang rindu atau kurang cintanya kepada Allah. Sudah berapa? 7. Taubat daripada tidak merasakan atau terlihat nur kasyaf, tidak terlihat keberadaan Allah itu dalam pandangannya. Itu berapa? 8. Taubat daripada menyaksikan selain Allah. Itu berapa? 9. Taubat daripada dahir sebagian wujudnya, taubat daripada dahir sebagian wujudnya dalam pandangannya. Berapa? 10. Jangan ada dahir sebagian daripada jangan ada dahir sebagian wujudnya dalam pandangannya. Berarti yang dahir ni wujud Allah ni, tak ada wujud. Maknanya tidak ada kemauannya lagi, tidak terlihat dia ada kemauannya, tidak terlihat lagi dia ada perbuatannya. Itu maknanya. Tidak terlihat dia terlihat ada keberadaannya. Yang terlihat dia itu perbuatan Allah, sifat Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya orang yang telah taubat yang benar. Orang taubat menurut apa? Orang yang arif bin amillah. Jadi cobalah anda latih gitu lah. Taubat apa yang anda latih dulu? Daripada berbuat maksiat ni, jangan latihan di atas tu. Dulu latih mana? Latih latih gambar maksiat. Kesalahan saya, sembahyang saya, bulan saya, atau pekerjaan saya, adakah saya berbohong, menipu orang? Itu yang taubat daripada maksiat. Baru perkataan yang berlebihan, perbuatan yang berlebih, dan daripada syahwat yang bisa menghalangi taat. Taubat itu dulu. Jadi di bawah lo, ya kan? Hati kita masih melengong selain Allah. Ada orang di setengah berdakwah, itu banyak orang talik butuh, atau talik itu jadi jauh, talik nyala.
Ia berkemauan kepada selain Allah. Kemauannya kepada selain, ada waktunya berkemauan kepada selain Allah. Ia berkemauan kepada Allah. Ia berkemauan kepada selain Allah. Kemudian untuknya berkemauan kepada Allah. Tujuannya berkemauan kepada Allah itu untuk mendapat selain Allah. Atau ba'al gitu, apa jadi apa indah tu. Umpama begini ibu, hanya ada kemauan ni anda apa bak dapat lah apa yang dapat tu kok hayat tu atau cik kita cik hayat tu cik hayat kepiang belanju kan itu pengenah kata ibu. Karena kepiang dengan belanju itu adalah penyebab untuk mencapai kesenangan. Penyebab untuk mencapai kesenangan apa? Belanju kepiang hatu itu penyebab untuk mencapai kesenangan. Kalau lah ada hatu atau kesenangan lain, anak bini berdua bertiga apa je tu dah pakai napeng lain dong kaya ibu ya pemakanan lama apa rumah hancak pokoknya harta ada waktu dia itu berkeinginan untuk mencapainya, kemudian dia berkeinginan pula kepada Allah, makanya Allah saja, tidak ada lain yang terlihat. Tujuannya untuk mencapai yang ini, tujuannya untuk mencapai yang pertama tadi. Jadi itu, apakah itu ajaran tauhid tasawuf seperti itu? Ini mau ditanyakan, apakah itu ajaran tauhid tasawuf? Lagu kita umpama mana kami tekan tahu buat kuliah teko Allah yang mulia. Allah mulia. Awak manawa Allah. Jadi tujuan awak Allah kau untuk kuliah. Untuk apa? Untuk kuliah. Jadi yang lagu tu baat wang guru. Apa itu yang diajar di dalam tauhid tahu atau di dalam bataikat tu luak kah? Apa jawabannya tu? Siapa dapat menjawab tu? Belum betul. Belum betul, kenapa? Ada tujuan lain. Ada karena ada tujuan lain. Mak kecil sangsi kau jadi gitu. Makna itu bukan itu yang ibadah ubudiyah, bukan itu, bukan tapi kalau dipakai itu nggak ada bunga-bunga, tapi bukan dikatakan itu ibadah ubudiyah. Tapi kalau dipakai itu untuk sekedar bermuamalah, jadi nggak dosalah. Tapi itu bukan istilahnya ibadah ubudiyah yang dikehendaki untuk memperbagus diri. Karena tauhid tasawuf kita atau kita suluk kau untuk memperbagus diri. Makna memperbagus diri, memperbagus perbuatan diri, memperbagus sifat diri, memperbagus akhlak diri, memperbagus kemauan diri, memperbagus itu cinta kasih diri, memperbagus itu pandangan diri sehingga hilang wujudnya. Yang ada wujud Allah mata-mata, maka dia itu hidup dengan Allah, tidak dengan dirinya, kan ini begitu ajaran kita, ya kan? Jadi sekarang kan ajaran pengajian kita atau suluh ini sama sekali untuk merubah sifat-sifat nafsu, ya kan?
sifat nafsu amarah menjadi lawamah, menjadi mutmainnah, menjadi mulhamah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah, menjadi kamilah, supaya nafsu kita bersifat kamilah atau ubudiyah. Kan itu doh, bila mana nafsu sudah bersifat kamilah atau ubudiyah, jadi kita tidak perlu ragu lagi, baik dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Jangankan sampai sifat nafsu kepada kamiliyah atau ubudiyah, ya kan, sekedar sifat nafsu kita sudah mutmainnah, etna mentang nyana putra gule dalam udipnya. Katayang Allah tayang, makhluk sayang, malaikat katayang, mang kajinya. Mak puji lain lam. Mang menyoka radiyah mardiyah kamilah nya nana pun pegah. Menyoka nafsu tepat radiyah mardiyah kamilah nya nana pun pegah. Mutmainnah mentang malaikat katayang. Malaikat kata malaikat katayang, ubung katayang. Nya nama pumnya ibu menyoka katayang pun ragu laudipnya hana peng, hana pulan, hana pun raguli. Atai bila mana kamu demai sifat nafsu tanya mutmainnah. Jadi bekna sifat nafsu tanya amarah, lawamah. Jadi amarah, lawamah. Jadi bila mana nafsu tanya bersifat amarah, lawamah, walaupun kaya tanya, walaupun pangkat tanya, walaupun nama tanya, lun teku, lun raja, lun ulama, lun penjabat, punya nafsunya sifatnya amarah dan lawamah, jangan banci ke bah. Kan ada juga yang kayu yang banci wak, ada orang nama pangkat yang banci wak, ada je, ada je. Ini malaikat ini maknanya. Jadi itulah perlu supaya nafsu ini dilatih. Jadi cara melatihnya inilah dengan seperti tadi riyadhah, bagaimana apa yang telah diajarkan, ditentukan di dalam pengajian tauhid tasawuf, dalam pengamalan suluk kita, tarikat kita. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.